Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, mari bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman dan Islam, dan kita kembali dipertemukan kepada bulan suci yang mulia, di mana di bulan yang mulia ini Allah turunkan Al-Qur'an. Dan di bulan yang mulia ini pula ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita bisa memanfaatkan dan meningkatkan ibadah kita dan memperoleh kemenangan di akhir Ramadan tahun ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir kelak, kepada keluarga dan sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, dan siapa saja yang senantiasa istiqomah mempelajari ilmu, mensyiarkan dan mendakwahkan Islam hatta yaumil qiyamah. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, sebagai pengusaha Islam, sebagai pengusaha muslim, tentu berbeda. Walaupun dinamika dan tantangan yang dihadapi itu kurang lebih sama di era yang penuh dengan perubahan, di era yang penuh dengan persaingan yang luar biasa, maka kita senantiasa harus tetap bagaimana kita mengelola dan menjalankan bisnis kita sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasul dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita dimintai pertanggungjawaban atas dari mana harta kita berasal, dan kemudian pemanfaatan harta itu untuk apa, begitu. Sehingga disinilah menjadi kontrol kita sebagai pengusaha muslim untuk senantiasa terikat kepada hukum syariat yang mengatur dari segala aspek muamalah yang kita jalankan. Kita tahu bahwa fitrah manusia itu cenderung tidak pernah merasa cukup ya dengan sesuatu yang digapai, yang sedikit apalagi yang banyak, masih kurang lagi dan seterusnya. Di sini Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Al-Fajr itu disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tuhibbunal mala hubban jamman, yang artinya adalah dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Di dalam surah Al-Adiyat Allah juga berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu li hubbil khairi lasyadid, yang artinya adalah dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Jadi ini menjadi satu isyarat dan perhatian bagi kita bahwa ya potensi ini akan ada di dalam kita sebagai umat dan sebagai pengusaha terutama. Dan disampaikan di dalam hadis ya, Rasul menyampaikan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kulbush syaikhis sabun ala khubus nataini tulul hayati wa hubbul mali. Hati orang tua senantiasa muda dalam mencintai dua perkara. Yang pertama adalah hidup yang panjang, kemudian cinta terhadap harta. Kemudian di dalam hadis lain diriwayatkan di hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnata ummati al-malu. Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah atau ujian, dan fitnah umatku adalah harta, kata Rasul. Jadi ini menjadi sesuatu perhatian bagi kita bahwa hal-hal yang sedang kita kerjakan ini dalam menjalankan bisnis, dalam beraktivitas, itu seolah-olah dengan situasi perekonomian sekarang, kondisi kompetisi di dunia bisnis sekarang, itu membuat kita cenderung menghabiskan
tenaga, pikiran, waktu kita untuk itu saja yang notabene berkorelasi pada dunia saja. Ya ini yang kemudian apalagi di bulan suci Ramadan ini menjadi perhatian kita dan menjadi bahan renungan kita bahwa bagaimana harta kita itu ada korelasinya terhadap kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Sudah cukupkah atau sudah benarkah pemanfaatan harta yang kita gunakan dan berkorelasi pada waktu-waktu yang kita manfaatkan, yang itu tidak hanya sekedar berbicara mengenai untung dan rugi saja, tetapi bagaimana apa yang kita lakukan itu terkait dengan pahala dan dosa yang secara fundamental, secara visi jangka panjangnya adalah mengantarkan kita pada surganya Allah begitu. Nah ini menjadi renungan kita, menjadi bahan koreksi kita, apakah sudah kita lakukan dan apakah sudah kita maksimalkan dari apa yang kita miliki ini untuk kepentingan akhirat begitu. Sehingga apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu, termasuk bagaimana kita menjalankan usaha, berdagang, memanage SDM dan tim kita, yang kemudian juga ikut serta stimulir mereka, menstimulir tim kita untuk juga mengingat ini begitu. Dan tentu hal ini tidak lepas dari bagaimana kita memahami ilmunya, memahami konsepsinya yang akhirnya ini menjadi cara berpikir kita. Kalau bahasa kerennya itu menjadi mindset kita, dimana ya tidak sekedar menghabiskan waktu untuk mengejar dunia, tetapi juga tetap ada waktu-waktu dan hal-hal lain yang memang itu harus kita pikirkan untuk amaliyah kita, yang nanti itu menjadi pemberat untuk kita nanti, yang akhirnya dalam yaumil hisab kita diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan ya di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Dan kita jangan sampai menjadi orang-orang yang bangkrut di yaumil akhir nanti karena kita melalaikan hal-hal seperti ini. Kemudian di dalam makalah ya, Imam Ibnu Katsir ya, itu menyampaikan tentang antal malu idza amsaktahu fa idza angfaktahu fal malu laka. Engkau akan menjadi budak hartamu jika engkau menahan harta tersebut, dan akan tetapi jika engkau menginfakkannya, maka harta tersebut barulah menjadi milikmu. Ya, ini menjadi pengingat kita juga bahwa harta yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan, bukan harta yang kemudian kita jaga, bukan harta yang kita simpan begitu. Sehingga ini juga menjadi kontrol kita agar tidak menghabiskan apapun dari tenaga, pikiran, waktu kita untuk ya hanya itu saja begitu. Karena terkait kesuksesan itu di dalam Al-Hadis disampaikan bahwa kita untuk meraih dunia itu dengan ilmu, untuk meraih akhirat itu dengan ilmu, apalagi dengan kedua-duanya itu dengan ilmu. Disampaikan faman aradad dunya fa alaihi bil ilmi, faman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sehingga ya pengusaha muslim tetap wajib menggali ilmu dan mengkaji ilmu dan bergerak aktif untuk kemudian mensiarkannya, mendakwahkannya, karena ini adalah sesuatu hal yang wajib tanpa terkecuali sebagai seorang pengusaha muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan menjadi pengingat bagi saya pribadi dan kepada sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah. Hadanakum wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.